Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Dekil, Dea, and Sakila. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer. Jangan lupa simak dan catat informasi penting dari video pembelajaran kali ini ya. Kita akan mempelajari hal-hal seru dan menarik. Tetap semangat dan ikuti sampai selesai ya. Langsung aja, check it out! Baik, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Pertama, yaitu perancang sistem komputer. Dan yang kedua, ada struktur komputer multicore. Dan yang terakhir, ada pengenalan perangkat kendali. Langsung aja kita masuk ke bab yang pertama. Merancang sistem komputer. Sistem komputer sendiri biasanya digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Dan yang kedua, ada perangkat lunak yang biasa disebut dengan software. Dan yang terakhir, ada pengguna yang biasa disebut dengan brainware. Nah, yang pertama ada struktur dan fungsi dari sistem komputer. Terdapat 4 struktur loh. Yang pertama ada data processing atau pemrosesan data, yang mana data akan diubah dan dimanipulasi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Yang kedua ada data storage atau biasa disebut dengan penyimpanan data, di mana biasanya data akan disimpan atau file akan disimpan dalam jangka panjang atau pendek. Yang ketiga ada data movement, yang mana artinya yaitu pergerakan data. Proses ini data akan diterima atau dikirim ke perangkat tersebut. Dan yang terakhir ada kontrol atau kendali. Nah, digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh sistem. Terdapat 4 komponen utama, yakni yang pertama ada CPU, yang kedua ada main memory, dan yang ketiga ada input atau output, lalu yang keempat ada sistem interconnection. Yang kedua, struktur komputer multicore. Ketika semua prosesor ini berada pada satu chip, maka disebut sebagai komputer multicore. Core adalah pemrosesan individual pada chip prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang menginterpretasikan dan menjalankan instruksi. Sebuah core memiliki elemen fungsional, yakni yang pertama, instruction logic, yang berfungsi mengambil instruksi dan mengkode. Yang kedua, arithmetic and logic unit, atau biasa disebut ALU, berfungsi melakukan operasi yang ditentukan. Yang ketiga, cloud atau storage logic, yang berfungsi mengelola transfer data dari memori utama dari chips. Selanjutnya, pengenalan perangkat kendali. Yang pertama, single board computer atau biasa disebut SBC. Single board komputer ialah komputer yang dibangun di atas sebuah papan sirkuit dengan mikroprosesor, memori, dan input atau output. Single board komputer dapat menjalankan berbagai macam bahasa pemrograman. Single board komputer tidak dapat diinstal sistem di komputer pribadi. Contoh dari single board komputer yakni sistem terbenam, robotika, Internet of Things atau biasa disebut IoT, dan proyek pendidikan. Contoh single board komputer yang populer yaitu Raspberry Pi. Berikut contoh single board komputer. Yang kedua yakni single board controller, yang mana biasanya single board controller dirancang untuk mengendalikan perangkat lain atau menjalankan tugas-tugas tertentu. Single board controller memiliki komponen yang sederhana, maka dari itu sering digunakan dalam dunia pendidikan. Karena selain sederhana, biayanya juga relatif murah. Single board controller yang paling terkenal saat ini yakni Arduino yang menggunakan bahasa Ring. Berikut contoh dari single board controller. Berikutnya yakni perkembangan teknologi microcontroller. Nah, di masa kini di mana sebuah single board controller memiliki port USB yang mana ada Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, komponen dasarnya yakni ada 4. Yang pertama yaitu microcontroller yang sudah terhubung ke komponen dasar. Yang kedua, ada catur daya via USB dan voltage regulator sudah ada di board. Lalu yang ketiga, ada hardware untuk melakukan flashing. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada hardware tambahan untuk melihat output.
Berikutnya, jenis-jenis microcontroller. Berdasarkan jumlah bit data dibagi menjadi berikut. Yang pertama, microcontroller 4 bit, yaitu jumlah bit data terkecil. Yang kedua, microcontroller 8 bit, yaitu microcontroller yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, microcontroller 16 bit, digunakan untuk mengatur tangan robot dan aplikasi digital signal processing, atau biasa disebut DSP. Yang terakhir, microcontroller 32 bit, untuk aplikasi robot, instrumen cerdas, image processing, telekomunikasi, dan otomotif. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Tetap semangat belajar dan jangan ragu untuk menggali lebih banyak ilmu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Jalan-jalan ke kota Banda. Jangan lupa beli oleh-oleh. Sudah dulu ya teman-teman semua. Semoga besok bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.